Panggilannya Kinara. Saya dari kelas 2C SDIT Permata Keraksaan. Hari ini saya akan menceritakan kisah legenda Timun Mas, cerita rakyat dari Jawa Tengah. Yuk, kita simak ceritanya bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sani. Hari-harinya selalu kesepian. Ingin rasanya ia mempunyai seorang anak, tapi Mbok Sani hanya bisa diam dan setuju dengan takdir yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Setiap hari Mbok Sani hanya pulang pergi mencari kayu bakar untuk dijualnya. Pada suatu sore, Mbok Sani telah pulang dari mencari kayu bakar. Tiba-tiba, Mbok Sani terkejut saat melihat ada buto ijo. Hai wanita tua, beritahulah di mana keberadaan anakmu. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia, kata buto ijo. Ampun buto ijo, saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak mempunyai anak, kata Mbok Sani. Hahaha. Buto ijo tertawa dengan keras. Hai wanita tua, aku takkan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji timun ini. Dalam 2 minggu, kau akan mempunyai seorang anak. Hah? Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih banyak untuk kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada satu syaratnya. Jika anak itu sudah berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Hahaha. Tanpa berpikir lama-lama, Mbok Sani pun setuju dengan syarat Buto Ijo. Ia pun segera pulang dan menanam biji timun itu. Sudah 2 minggu, sesuai kata Buto Ijo, timun-timun ini sudah berbuah dengan banyak. Mbok Sani sangat terkejut. Mbok Sani sangat kagum saat melihat di antara banyak timun itu ada satu timun yang berwarna kuning dan bersinar. Mbok Sani pun memetiknya dan membawanya ke dalam rumah. Ia menaruh timun emas itu di atas meja dan membelahnya dengan perlahan-lahan. Betapa kagetnya Mbok Sani saat melihat di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sani sangat senang. Impiannya selama ini telah terwujud. Mbok Sani pun memberinya nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang ceria dan cantik. Pada suatu pagi, Mbok Sani dan Timun Mas sedang bermain petak umpet. Timun Mas, Timun Mas, Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu, kata Mbok Sani. Tiba-tiba ada suara dentuman kaki yang sangat keras. Itu adalah suara dentuman kaki Buto Ijo yang datang untuk menagih janji Mbok Sani. Hai wanita tua, aku datang ke sini untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, aku akan menyerahkannya kepada kamu, kata Mbok Sani. Pada malam harinya, ada seorang petapa dulu tua yang masuk ke mimpi Mbok Sani. Dia memerintahkan Mbok Sani untuk menyuruh Timun Mas lari.
dari rumah. Hai Mak Sani, jika kau mau anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah dengan membawa 4 bahan, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan buto hijau. Itu seperti sebuah petunjuk untuk Bu Sani. Anak kesayangannya selama ini dapat kesempatan untuk kabur dari raksasa yang jahat itu. Bu Sani pun terbangun. Dia berpikir-pikir, mimpi ini seperti sebuah petunjuk, kata dia di dalam hati. Anak kesayangannya selama ini bisa kabur dari buto hijau. Pagi hari pun tiba. Sesuai kata betapa tua itu, Bu Sani menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Bu Sani pun berpesan untuk melemparkan bekal itu satu persatu untuk melawan buto hijau. Saat bekal itu siap, buto hijau pun datang. Bu Sani menyuruh Timun Mas untuk lari ke hutan. Timun Mas pun berlari. Timun Mas berlari ke hutan, tapi buto hijau tetap mengejarnya. Hei, jangan lari kau Timun Mas, kata buto hijau sambil mati. Timun Mas pun berhenti sejenak dan dia melemparkan biji timun ke arah buto hijau, yang seketika berubah menjadi hutan timun yang sangat lebat. Tapi buto hijau bisa lolos dari perangkap itu. Timun Mas pun berlari lagi. Jangan lari kau. Timun Mas berhenti dan melemparkan garam ke arah buto hijau, yang seketika berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk badan buto hijau. Apa ini? Kata buto hijau sambil marah. Tapi sekali lagi buto hijau bisa lolos dari perangkapnya. Timun Mas pun lanjut berlari. Dia semakin masuk ke dalam hutan. Jangan lari, kata buto hijau sambil marah. Timun Mas berhenti dan melemparkan garam ke arah buto hijau. Buto hijau sempat tenggelam, tapi dia sanggup bangkit. Sebelum buto hijau bisa lolos, Timun Mas melemparkan terasi ke laut. Yang tadinya lautan yang biru menjadilah lautan lahar yang sangat panas. Buto hijau tidak sanggup bertahan dan dia pun tiada untuk selama-lamanya. Timun Mas sangat senang saat melihat buto hijau sudah tiada. Dia pun berlari pulang. Sani sangat senang saat melihat Timun Mas selamat dari kejaran buto hijau. Ibu, aku sudah pulang. Aku telah mengalahkan buto hijau, Bu, kata Timun Mas sambil bahagia. Akhirnya buto hijau tiada untuk selama-lamanya. Sedangkan Timun Mas dan Bu Sani hidup bahagia untuk selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar dapat teman-teman yang baik pula. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Oh iya, jangan lupa like sebanyak-banyaknya di video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
cerita rakyat dari cerita rakyat dari Timur Tengah. Betapa kedus